Mas Rob. Untuk sesi selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian akan ada sesi diskusi ataupun tanya jawab. Mungkin kita sepakati dulu, kita akomodir yang pertanyaan yang akan menyampaikan secara langsung, atau kita tanggapi dulu yang sudah menyampaikan melalui chat, atau bagaimana, Mas Rauf? Mungkin yang langsung ya, aja dulu, biar yang langsung dulu ya. Baik. bosan dengar suara saya terus. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab, untuk yang sesi yang pertama, saya akan coba akomodir untuk 3 penanya dulu ya. Ini sudah ada 5 penanya, sudah ada yang raise hand. Apakah kita akomodir semuanya dulu atau 3 dulu? Mas Rob, mohon izin. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan. Tadi saya lihat yang pertama itu Bapak Deki Ferdinand ya, dari Komsat PPPI Lampung. Tadi saya ini, kemudian ada juga nanti Pak Reza Asari dari Bapeda Bangka Belitung, kemudian ada Bu Sutriawati dari Bapeda Muna, dan Ibu Suryati ya, ini ya dari Bali ya, dari Komsat Bali. Kemudian terakhir Bu Desi dari Dinsos Oku ya, ke Kabupaten Oku ini ya. Barangkali saya berikan kepada 5 penanya yang sudah raise hand terlebih dahulu. Yang pertama kami persilahkan kepada Pak Deki Ferdinand. Dipersilahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Deki Ferdiansah ya tadi ya. Mohon maaf, tadi tulis saja kurang lengkap di layar saya. Pak Deki. Silakan Pak Deki Ferdiansah. Nggak apa-apa, Pak. Mohon izin, tadi saya menggunakan laptop, tapi karena ada keperluan saya paksa pakai HP, jadi mohon maaf tidak bisa menggunakan visual background. Perkenalan Pak, saya Deki Ferdiansah. Kebetulan bulan yang lalu diamanatkan oleh kawan-kawan menjadi ketua P3I Komisariat Lampung. Salam kenal. Sehari-hari saya bertugas di Bapeda Provinsi Lampung sebagai perencana Alimadia. Langsung saja, makasih Pak Ali Rauf untuk materinya yang sangat luar biasa, yang disampaikan, elaborasinya sangat mendalam dan sebagainya. Saya ingin bertanya Pak, terkait dengan penilaian kinerja. Kalau kita searching saja di Permenpan 1 itu, kata-kata penilaian kinerja itu hanya muncul di tiga tempat. Tapi penilaian kinerja itu bentuknya seperti apa, memenuhi ekspektasi pimpinan itu nggak ada elaborasi lebih lanjut. Jadi kalau saya lupa tadi sempat saya buka di laptop itu, penilaian kinerja itu terhadap fungsional itu, jabatan fungsional itu ada beberapa parameter, ekspektasi pimpinan, kemudian pencapaian kinerja organisasi dan seterusnya. Nah, tapi kelihatannya yang saya baca di Permenpan 1 ini kelihatannya lebih menitik beratkan pada ekspektasi pimpinan. Sementara ekspektasi pimpinan itu sendiri sangat subjektif. Sebagai contoh, kami di lingkungan pemerintah daerah itu jabatan administrator seperti kabid itu masih ada Pak, dipertahankan. Tidak hanya misalnya sekretaris gitu sebagai administrator. Dan pada akhirnya di beberapa instansi kami itu tidak melihat leveling jenjangnya, mau jenjang pertama muda madya itu ditempatkan di bidang-bidang teknis, sehingga lucunya ketika kemarin kita ke Biau Uyah Ekim yang BKN itu, seperti saya gitu, perencana Alimadia itu penilaian kinerja saya bukan oleh DPT Pak, tapi oleh kepala bidang yang notabene kelas jabatannya di bawah saya gitu. Nah, ini hal sudah kami sampaikan sebenarnya kepada pimpinan, tapi mungkin perlu ada dukungan lebih saya rasa kami di daerah ini perlu ada dukungan yang lebih real gitu dalam bentuk surat atau apapun. Kenapa ini sangat berpengaruh? Karena memang gini Pak, yang namanya matrik peran hasil itu bacaan saya itu seperti diabaikan gitu dalam pelaksanaan kinerja sehari-hari, sehingga
yang terjadi itu adalah masih pakai gaya-gaya lama yang Pak Ali Rauf sampaikan itu, gaya-gaya struktural yang lama. Kalau Pak Ali Rauf sampaikan bahwa fungsional perencana itu harus adaptive learning dan seterusnya, oke, kita akan penuhi itu. Tetapi message yang sama harusnya diberikan kepada pejabat struktural juga, yang mereka susah sekali untuk shifting dari zona memerintahnya menjadi zona kolaboratif. Itu menjadi satu persoalan di kami. Jadi intinya adalah penilaian kinerja itu harusnya mohon diberikan penegasan apakah ini merujuk kepada matriks peran hasil, pencapaian kinerja organisasi, atau ekspektasi pimpinan saja. Karena kalau ekspektasi pimpinan ya sudah, apa kata pejabat administrator itulah yang menjadi tugas kami sehari-hari. Yang kedua, Pak, ini menjadi kegelisahan saya juga di pola yang lama. Misalnya saya sebagai madya itu angka minimal 37,5, maksimal 56,25. Tapi yang baru ini kinerja baik itu adalah angka kredit minimal yang sekarang sangat baik, barulah itu angka kredit maksimal yang pola yang lama. Jadi yang saya rasakan kayaknya sudah bekerja semaksimal mungkin 100% gitu ya. Tapi kinerjanya seperti minimal yang lama. Karena akan sangat langka menurut saya ya, seorang ASN itu diberikan kinerjanya sangat baik oleh pimpinan. Itu bagi kami di daerah itu kayak yang ajaib lah, bisa dapat kinerja sangat baik. Gitu. Dan yang ketiga, Pak, mohon ini sebenarnya mungkin Pak Ali Rauf atau Pak Ketum atau apa yang bisa menanggapi, saya silakan saja. Tapi karena sekarang sesinya Pak Ali Rauf, ini terkait dengan peran organisasi profesi, Pak. Saya ketika saya membaca Permenpan 4, termasuk sekarang ditegaskan di Permenpan 1 ini memang forum-forum seperti ini harus sering, Pak, yang namanya pengembangan kompetensi, apalagi kita kan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Sehingga ini menjadi, bisa dibilang menu wajib bagi setiap perencana untuk mengikuti hal-hal seperti ini. Harapan kami di daerah, acara-acara seperti ini terus-menerus dilaksanakan gitu secara berkala. Demikian, Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau kepanjangan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deki Ferdiansyah. Selanjutnya, namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kami lanjutkan ke penanya selanjutnya, mohon izin supaya pertanyaannya disampaikan secara cukup singkat ya. Kemudian kalau memang ada pertanyaan yang hampir sama atau kurang lebih sama, itu mohon tidak disampaikan kembali karena ini pertanyaan sudah cukup banyak di chat juga, dan waktu kita untuk kegiatan webinar ini cukup singkat ya, dan tidak lama begitu. Selanjutnya kepada Pak Reza Asari dari Bapeda Bangka Belitung, dipersilakan Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Reza. Pak Reza masih di mute ininya, mikrofonnya. Maaf Pak. Ya. Sebentar, bisa. Apa sudah terdengar, Pak? Sudah jelas Pak Reza. Monggo Pak. Ya. Untuk Bangka Belitung, komisariatnya kita lagi menyusun ini, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan membuat komsat Bangka Belitung, Pak. Kebetulan saya diminta oleh teman-teman Bangka Belitung untuk sebagai ketua sementara gitu Pak, sebelum ada pemilihan lebih lanjut tentang komisariat PPI Pak untuk yang Bangka Belitung. Tadi Pak Rauf menjelaskan ini tentang Permenpan ini sangat baik sekali Pak menurut saya. Kami juga mendapatkan sedikit pencerahan Pak ya mengenai fungsional ini. Yang saya mau tanyakan ini berkaitan dengan kenaikan pangkat ini Pak.
Untuk di daerah, kuota kita misalkan dari muda ke Madya ini terbatas Pak ya, sangat terbatas. Dan banyak sekali yang akan ke Madya tapi tidak bisa naik Pak, karena kuota yang terbatas di daerah. Sedangkan di Permenpan ini ada sedikit bahasa bahwa kita dipertimbangkan bisa naik pangkat kalau formasinya belum ada. Nah, ketika formasinya sudah terpenuhi, apakah ini bisa maksudnya berlaku Pak, naik pangkatnya, walaupun dia belum uji kompetensi, tetapi angka kreditnya sudah sampai dan formasinya belum sudah penuh Pak. Apakah peraturan ini bisa berlaku untuk kondisi seperti ini Pak? Karena memang kemarin kami di Bangka Belitung itu sudah ada turun dari Bappenasnya, Pusbinnya terkait dengan kuota, tetapi yang dikabulkan hanya setengahnya Pak dari apa yang kami usulkan ataupun surat dari Pusbin Pak. Nah, ini menyikapi hal seperti ini bagaimana Pak untuk selanjutnya Pak? Karena karirnya seorang teman-teman yang akan naik ke jenjang Madya juga akan terhenti dengan sendirinya Pak, kalau memang tidak ada kebijakan yang untuk mengakomodir teman-teman seperti ini Pak. Demikian Pak dari saya Pak, dari Bangka Belitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riza Syari dari Bapeda Babel. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sutriawati dari Bapeda Muna. Dipersilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja pada substansi pertanyaan saya Pak. Ini kasus yang saya mau pertanyakan ini ada kaitannya dengan yang dipertanyakan oleh Pak Deki tadi, bahwa yang saya alami karena keberadaan saya sebagai fungsional perencana, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan ada di bawah Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, sehingga apapun yang saya lakukan terhadap fungsi-fungsi saya itu masih dihandle oleh Kepala Bidang, sehingga tahun 2022 kemarin saya dari dari penyetaraan Pak, dari penyetaraan Desember 2021, kemudian 2022 itu di bulan Agustus baru saya peroleh SK. Saya tidak bisa mendapatkan ruang untuk melakukan pekerjaan untuk mendapatkan baik itu angka kredit ataupun penilaian. Nah, terkait dengan itu, sehingga tahun 2022 kemarin saya nihil, tidak melakukan kegiatan sedikit pun. Kemudian ini pertanyaan saya, bagaimana dengan tuntutan saya sebagai fungsional perencana ini terhadap nilai angka kredit ataupun nilai kinerja? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan tunjangan fungsional. Tadi dikatakan bahwa tunjangan fungsional berdasarkan Perpres 97 itu berlaku untuk, tidak hanya berlaku pusat tetapi juga berlaku untuk daerah. Pada bulan Oktober 2022 kemarin, setelah SK saya peroleh, saya coba usul untuk penyesuaian fungsional. Ternyata setelah bulan Desember, bulan November diangfrahkan, itu disesuaikan dengan Perpres 97. Bulan Desember itu sudah ada perintah dihentikan oleh pihak BKD, dalam hal ini Sekretaris BKD diberhentikan karena katanya itu belum boleh disesuaikan tunjangannya karena alasan kami itu statusnya subkoordinator atau penyertaraan itu statusnya subkoordinator dan hanya berhak mendapatkan tunjangan fungsional bagi ahli muda itu sebesar 450. Itu pertanyaannya Pak. Bagaimana, apa yang harus kami sampaikan kepada pihak BKD? Bagaimana cara kami untuk menyampaikan kepada pihak BKD bahwa Permen 97 itu
sudah bisa diterapkan kepada seluruh perencana seperti apa yang dijelaskan tadi. Kemudian terkait kembali lagi kepada SKP 2023. SKP 2023 itu di daerah saya sudah diarahkan untuk menyusun SKP berdasarkan Permenpan Nomor 6. Di dalam Permenpan Nomor 6 itu lagi-lagi penilai kinerja, pejabat penilai kinerja itu bervariasi. Ada yang berasumsi bahwa kepala bidang, ada yang berasumsi itu JPT. Ini yang membuat kita kebingungan. Kalau kepala bidang berarti tidak ada yang membedakan atau dari jabatan struktural yang selama ini dijalankan dengan hari ini sudah menjadi fungsional. Barangkali itu untuk sementara itu saja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sutriawati dari Bapeda Muna. Bapak narasumber, ini sudah ada 3 penanya tadi, sudah ada kurang lebih pertama 3, ada 8 pertanyaan ini Mas Rob ini. Kemudian masih ada 3 peserta lagi yang sudah raise hand. Apakah akan ditanggapi dulu atau dijawab dulu untuk 3 penanya ini atau bagaimana, Mas? 3 dulu aja Mas Ihya, ini udah banyak banget. Baik ya. Baik, mohon izin ya Bu Desi dari Dinses Oku, kemudian Pak Rivia Andita dari BSSN, dan terakhir nanti Bu Suryati dari Bali. Kita skip dulu, kita akan coba untuk diberikan tanggapan atau jawaban oleh narasumber. Kepada Mas Rauf dipersilahkan, Mas Rauf. Ya. Baik, terima kasih nih Pak Deki dari PPPI Lampung, Mas Syariat, ada Pak Reza dari Babel, dan juga Ibu Sutriawati. Misalnya sebenarnya 3 pertanyaan ini kayaknya sudah hampir mewakili semua ini. Ya memang kondisinya itu memang seperti itu Bapak. Jadi saya kira ini tidak cuma berada di tempat Bapak Ibu semuanya, tapi banyak di tempat-tempat lain juga seperti itu. Mas Iya, mohon kalau bisa yang di chat itu nanti dirangkum ya, biar nanti bisa enak dibacakan. Baik. Pertama ya, untuk Pak Deki terkait penilaian kinerja ekspektasi pimpinan. Betul sekali Pak Deki, memang tidak ada yang namanya parameter seperti apa sih ekspektasi pimpinan itu. Maksudnya gini, indikator dibikin seragam itu enggak. Kemarin waktu sosialisasi Menpan itu enggak dibikin, memang sengaja. Kenapa? Karena berbeda-beda antara daerah satu dan daerah lain, antara KL1 dan KL yang lain, seperti itu. Terus nanti kalau ditanyakan, loh, kok nanti kan bisa jadi subjektif, nggak bisa objektif, kan seperti itu ya. Nanti kalau pimpinan saya ternyata nggak suka sama saya, nah ini, makanya, ini ekspektasi itu bukan ekspektasi pribadi, Bapak Ibu. Walaupun ya pastinya ada lah, mungkin 1 persentasenya kecil, tapi bukan pribadi sekali lagi. Ekspektasi ini adalah berdasarkan cascading dari indikator kinerja utama organisasi. Makanya di awal tahun itu kita itu ada yang namanya tadi dialog kinerja. Dialog kinerja di situ nanti sekali lagi dilaksanakan itu harus betul-betul Pak Deki, bukan sekedar kita bikin sendiri, saat itu kita jalan sendiri, enggak. Dialog kinerja kalau bisa 1 by 1, 1 demi 1. Misalkan nih, Kepala Bapeda dialog kinerja dengan Pak Deki nih. Oh, ini saya ada tugas arahan direktif dari gubernur nih ABCDE, seperti itu ya. Ini harus saya penuhi nih, harus saya penuhi. Nah, berarti di sini nanti Pak Deki selaku Padja bisa mendukung yang mana nih? Disitulah dibikin MPH-nya. Oh, saya mendukung yang indikator yang ini nih. Berarti ini harus kecapai. Nggak mungkin nanti Kepala Bapeda itu nanti tidak akan mendukung Bapak Ibu. Karena apa? Kalau Kepala Bapeda nanti nggak support Bapak Ibu, nanti ikunya dia juga nggak akan kecapai gitu loh. Nanti dia juga dinilainya akan jelek oleh pimpinannya di atasnya. Dinilai oleh gubernur akan jelek. Gitu. Jadi pastinya itu akan bisa. Dengan catatan, cascading-nya itu harus betul. Dari indikator, dari KPI, indikator kinerja utamanya, diturunkan itu harus betul. Dari mulai levelnya gubernur, setelah itu nanti turun ke Kepala Bapeda, di situ Kepala Bapeda nanti menurunkannya ke Pak Deki itu harus betul. Cascading-nya harus clear gitu loh. Jadi ekspektasi ini adalah ekspektasi dari
pimpinan untuk pencapaian target organisasi, untuk pencapaian indikator kinerja organisasi. Itu yang harus dipahami bersama. Memang tidak sederhana, Bapak Ibu. Agak susah memang kita itu berdialog kinerja, apalagi one by one gitu ya. Tapi saya kira ini bisa. Dan ini diharapkan kalau bisa itu di awal tahun, di akhir tahun, awal tahun lah. Nah, ini nanti secara periodik bisa dievaluasi. Contoh misalkan, selama 2 bulan, 3 bulan, kok kamu kinerjanya kurang bagus. Lah gimana? Mungkin ada kurang di sini dan sebagainya. Karena bisa jadi di tengah jalan ada lagi instruksi yang lain dari gubernur, arahan lain dari pimpinan. Otomatis harus dikaskedingkan juga ke bawah. Atau bisa jadi ada pengurangan anggaran, berarti mungkin ada target yang harus dikurangi dan sebagainya. Nah ini pentingnya dialog kinerja, ini pentingnya matriks peran dan hasil. Ini ekspektasi pimpinan harus didasarkan kepada itu. Itu satu ya Pak Deki. Walaupun memang yaitu sekali lagi ini pasti by proses, tidak mudah. Karena dulu mohon maaf mungkin kebiasaan yang semuanya sudah disiapkan dari bawah, pimpinan tinggal baca, ini sekarang harus dirubah. Harus benar-benar ada dialog, ada diskusi yang antara dua arah, tidak satu arah, tidak monolog, tapi harus dialog. Seperti itu. Yang kedua terkait sistem kerja. Betul, sistem kerja tadi saya sudah terangkan. Fungsional itu bisa di bawahnya JPT, jabatan yang tinggi, bisa di bawahnya administrator, bisa di bawahnya pengawas. Ataupun mungkin bisa jadi masih ada kabit, bisa di bawahnya itu. Seperti itu. Di bawahnya dalam tanda kutip, dia bisa kerja mandiri atau bisa bekerja tim, kolaborasi. Dan seharusnya kalau sistemnya ini sudah agile, ini ke depan Pak Deki, nanti bisa jadi Pak Deki nggak cuma misalkan tadi di evaluasi pelaporan, bisa jadi nanti ikut di program juga. Di tim ini ikut yang ini, di tim ini ikut yang ini gitu. Di tim ini bisa jadi ketua, di tim ini bisa jadi anggota. Nah, ini nanti yang seperti ini nanti akan diatur lebih lanjut dengan BKN. Ya karena memang itu tadi belum mudah untuk merubah yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun ada eselon 4, eselon 3, eselon 2 terus nanti berubah itu nggak mudah. Ini memang butuh proses, butuh tahapan. Kami pun di Biro Perencanaan seperti itu, Pak Deki. Kami di KKP juga sama. Kita memang namanya sudah ada juga yang sekarang cuma ganti baju saja. Dulu jadi kabit, sekarang koordinator. Dulu support jadi subkoordinator. Saya itu majority masih seperti itu. Nanti ini akan berubah jadi tim Pokja, berarti ketua Pokja seperti itu. Tapi yang jelas nanti tidak ada sub-Pokja, tidak ada. Dari ketua Pokja ini harus nanti berkolaborasi, harus berbagi peran seperti itu. Ini betul-betul kuncinya di dialog kinerja dan MPH. Itu kuncinya sekali lagi. Terkait ekspektasi pimpinan nanti seperti apa, kuncinya di situ. Dan sistem kerjanya seperti tadi Bapak Ibu. Memang ini sistem kerja harus diatur secara jelas. Saya juga masih, jangan sampai selama ini mohon maaf, kayak fungsional kadang-kadang cuma sebagian jadi kelas 2 gitu ya. Padahal harapan dulu kan seperti itu, yang penting struktural, kita kayak kelas 2. Tapi sebetulnya dengan terbitnya Permenpan 1 ini nanti jadi akan sama ini. Stratanya itu lebih sama lah. Makanya kenapa bisa jadi JPT pindah ke CF atau CF bisa jadi promosi ke JPT yang lebih tinggi, itu bisa saling silang. Nah itu ini salah satu untuk supaya tidak ada kayak semacam kelas-kelasan lah atau kasta seperti itu ya di dalam jabatan ASN seperti itu. Sistem kerjanya nanti bisa jadi tidak yang itu tadi. Kalau kita lihat di Permen 6 kan bisa jadi pindah-pindah kita bisa lintas unit nih, bahkan lintas instansi juga bisa asalkan diizinkan oleh pimpinan. Pak Deki itu saya kira memang tidak mudah ya, tapi saya kira itu proses, harus kita jalani dulu. Nah, saya kira nggak ada yang sempurna lah, pasti proses jalani dulu. Terkait angka kredit, betul. Angka kredit kita itu ya sama lah kayak SKP. Pak Deki tadi bilang, mana ada di SKP pimpinan kita yang dinilai di bawah baik. Saya kira jarang lah, pasti rata-rata baik lah. Kurang itu saya kira enggak, kecuali kalau terlaluan itu bisa jadi. Tapi kalau yang standar saya kira enggak. Memang seperti itu ya, maksudnya kita tidak ada lagi antara baik dan sangat baik. Jadi nilai kita sudah saklek nih nilainya. Kalau nggak cukup ya baik, kalau nggak sangat baik. Dan sangat baik itu susah. Betul, tadi di chat saya sedikit baca, memang bisa jadi, memang naik pangkatnya bisa jadi lebih dari yang pelaksana yang 4 tahun sekali naik, bisa jadi. Karena bisa jadi kita itu cuma sekitar, kalau misalkan baik terus gitu ya, bisa jadi 4,5 tahun baru naik karena proses administrasi itu. Tapi kalau sangat baik bisa jadi di kemungkinan kurang dari 4 tahun itu naik. Kalau kita itu sangat baik terus selama 3 tahun. Tapi nanti yang membedakan apa? Maksudnya kelas jabatan Bapak Ibu.
kelas jabatannya pasti beda karena kita keahlian ya. Kelas jabatannya kita pasti lebih tinggi daripada yang pelaksana seperti itu. Nah, nanti memang terkait kinerja ya Pak Deki, betul sekali tadi memang kita itu sekarang harus sekali lagi harus kolaborasi. Kalau tadi memang struktural, saya yakin Pak Deki, struktural juga ke depan akan dihadapkan ke situ. Mereka harus juga adaptive learning karena tidak bisa lagi kita itu seperti dulu, tidak bisa. Walaupun pasti akan tetap ada pengaruh politik dan sebagainya, tapi nanti pelan-pelan pasti akan berubah ke sana. Ya contoh kecil lah. Saya menggambarkan contoh yang mungkin dulu kita nggak ada di pemikiran kita. Kalau Bapak Ibu ke Jakarta naik KRL ya, sebelum dulu ada aturan pakai kereta gitu ya, yang pakai tapcase dan sebagainya itu berisi. Itu yang namanya orang naik KRL itu Bapak Ibu dari mulai yang gelantungan sampai naik di atas, Bapak Ibu. Yang masuk stasiun dari mulai yang nggak bayar sampai yang bayar rutin. Waktu naik di atas, waktu pintunya ditutup, pada naik di atas. Di atas itu sampai dikasih minyak pelicin, sampai dikasih bahkan bandul itu ya supaya orang itu nggak atas. Tetap ada aja. Tetap ada aja orang masuk nggak bayar. Tetap ada aja orang yang gantung yang naik di atas. Itu dulu. Tapi sejak eranya Pak Jonan itu ya ganti sistem dengan orang masuk ke stasiun itu harus memakai kartu. Kalau keluar juga harus pakai kartu, itu semuanya berubah. Semuanya berubah. Berubah apa? Berubah ya tidak ada lagi. Sekarang orang naik kereta itu nggak bayar itu nggak ada lagi. Naik kereta gantungan nggak ada lagi. Orang saya udah bayar semua kok. Apalagi di atas nggak ada lagi. Bentar saya charger dulu. Itu sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Karena apa? Memang karena itu base system. Sistem dengan computerized itu sudah nggak bisa diakali lagi. Itu nggak bisa diakali lagi. Saya kira nanti ke depan juga sama seperti itu. Kalau kita sudah berbasis sistem, itu nggak akan bisa diakali lagi. Karena sudah akan meminimalisir pertemuan tatap muka. Contoh kayak kenaikan pangkat, nanti ke depan cukup dengan PDF, tidak perlu kita ke meja, sudah sampai aplikasinya udah jalan seperti itu. Nah ini saya kira ke depan akan seperti itu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, kuncinya Pak Deki ya, kuncinya gini. Jangan sampai kita sebagai seorang fungsional perencana atau berperan apapun lah dalam organisasi kita itu merasa minder. Melihat yang kejelekan ataupun negatif yang lain. Yang kita lihat itu positifnya saja. Kalau kita lihat kejelekan, itu kinerjanya kayak gitu, masuknya jarang, cuma absen, ternyata SKP-nya sama, nilainya baik. Kalau kita melihat yang itu Bapak, itu nanti akan mematikan diri kita sendiri. Betul itu. Jadi kita harus lihat yang baik. Oh itu baik, gimana kita harus mencapai itu. Tunjukkan aja kinerja kita, pasti nanti akan dilihat oleh pimpinan. Ya, nggak usah takut gitu loh. Pasti akan dilihat karena ibaratnya kata apa ya, hasil itu tidak akan jauh dari kerja kita seperti itu. Contoh misalkan kayak saya di kantor misalkan, pangkat saya sudah 4B. 4B itu berarti sudah di bawahnya kepala biro lah. Kepala biro saya sudah 4D seperti itu. Saya CF Madya seperti itu. Saya kalau diperintah tidak masalah. Bisa jadi langsung perintah dari pimpinan kepala biro, bisa langsung tolong bikin bahan misalkan. Bisa jadi dari koordinator kita diperintah, tidak masalah seperti itu. Kadang hal-hal yang mungkin bisa jadi wah masa saya sudah pangkatnya sekian kok ngerjain, enggak. Bagi saya enggak. Apapun itu, pekerjaan itu adalah untuk menunjang kinerja organisasi. Itu bagi saya. Kalau itu untuk menunjang kinerja organisasi, ya kita jalankan. Karena kita bekerja untuk organisasi. Sekali lagi, untuk organisasi. Bukan untuk orang per orang. Nah, supaya kita itu tadi tidak tidak terjebak dalam kita cuma sekedar mengeluh gitu ya, nanti kita harus selalu menunjukkan kita itu bisa bekerja dengan baik, hasilnya baik. Saya yakin pasti akan dinilai. Seperti itu Pak Deki ya. Ke depan memang forum kayak gini saya sepakat sekali tadi ya. Nanti saya kira Pak Ketum juga mendengarkan, nanti kita akan juga berbanyak talk series dan sebagainya, baik yang offline maupun online. Nah, nanti kita coba seperti itu. Seperti itu Pak Deki. Selanjutnya untuk Pak Reza di Babel, Komsat, segera aja Pak Reza dibentuk Komsatnya, nanti bisa koordinasi ya dengan urus nasional. Di situ ada wilayah terkait yang provinsi. Nanti nggak usah perlu repot-repot, kalau bisa daring juga daring nanti pelantikannya ya, kalau misalkan tidak bisa ini. Kalau bisa nanti pas pelantikan sekalian ada
semacam kayak diklat gitu loh. Jadi nanti paham, karena saya yakin yang jadi fungsional banyak yang penyetaraan kan seperti itu, sama sekali belum paham seperti itu. Silakan dibikin. Terkait formasi Bapak Ibu, betul sekali. Formasi ini selama ini menghambat gitu ya. Karena memang, tapi di satu sisi tidak mungkin tidak ada formasi, karena nanti kalau formasi dibuka lebar, nanti akan terjadi penumpukan, anggaran juga nanti akan berat. Makanya tetap ada yang namanya pembatasan. Pembatasnya lewat apa? Lewat yang namanya uji kompetensi terkait syarat-syarat dan sebagainya. Formasi Bapak Ibu ke depan ini akan lebih mudah, tidak seketat sekarang, akan dibuka. Karena apa? Sebenarnya formasi itu kan yang bertambah keahliannya, bukan bertambah orangnya. Contoh kita dari muda kembali kan keahliannya, harusnya itu tidak dipersulit seperti itu. Nah, cuma memang posisinya tetap harus ada syaratnya. Nggak mungkin kita naik tidak ada syarat. Contoh tadi yang saya sampaikan, kalau formasi madya belum ada, tapi Bapak Ibu syaratnya angka kredit sudah memenuhi syarat, lulus UKOM, ya kan? Lulus UKOM, nah itu baru bisa Bapak itu naik pangkat ke 4A-nya, tapi masih dalam muda, gitu ya. Syaratnya harus itu dulu. Jadi dipenuhi dulu. Setelah nanti formasinya ada, berarti sudah bisa ke madya seperti itu. Jadi yang jelas nanti ke depan kita tunggu aja Bapak Ibu, formasi nanti tidak akan sedetail sekarang, seketat sekarang seperti itu. Nanti ke depan akan lebih luas, lebih mudah formasinya, tapi tetap ada namanya uji kompetensi. Seperti itu Pak Reza. Sebenarnya Ibu Sutriwati terkait Bapeda, seharusnya Ibu tidak ada yang namanya tidak ada kerja, tidak ada. Seharusnya kalau Ibu nanti dilantik tadi penyetaraan harus ada dialog kinerjanya. Memang betul kalau penyetaraan itu kemarin tidak memberikan formasi, betul, karena memang posisinya ini adalah satu hal yang dalam tanda kutip kayak semacam force major lah, keadaan khusus lah seperti itu. Jadi formasinya seperti apa ya? Sesuai kalau dulu misalkan dianggapnya ada eselon 3, ada eselon 4, eselon 3-nya adalah 3, eselon 4-nya ada 9. Berarti ya di situ ada madya 3, ada 9 muda seperti itu. Itu anggapannya seperti itu untuk mempermudahnya formasinya. Nah, saat Ibu penyetaraan seharusnya itu langsung dialog kinerja, sekali lagi dialog kinerja, bikin matrik peran hasil, bikin tugas saya di mana, seperti itu. Jadi nanti di situ akan kelihatan Ibu ininya seperti apa namanya tugasnya nanti akan kerja keamanan. Nggak mungkin nggak ada kerja. Kalau nggak ada kerja ya berarti kan kita nggak kerja kalau nggak ada penugasan. Nah ini harus kita pendekatan pimpinan, Bapak. Ini saya sekarang ditugaskan di sini, oke, di bawahnya kabit ini, saya bantu ini. Sekarang berarti saya harus mendukung bidang ini. Berarti kira-kira apa yang bisa saya kerjakan, saya mendukungnya di sisi yang mana. Terus ada Ibu dialog. Jangan bahasanya itu menang-menangan ya. Mungkin, waduh, saya sungkan ataupun gimana itu jangan. Itu harus ada. Karena kalau nggak ada dialog, nggak mungkin ketemu nanti. Bisa jadi atasannya nggak ngerti, atau yang kedua nggak mau ngerti. Nah ini kan beda nih, antara nggak ngerti dan nggak mau ngerti. Harus kita telusuri dari mana seperti itu. Seperti itu, Bu Sutriwati. Terkait tunjangan, Ibu tunjangan itu sudah ada perpres, sudah ada ini. Memang kalau penyetaraan kemarin berbeda ya, karena nunggu perpresnya dulu. Tapi sekarang saya kira perpresnya sudah turun. Di tempat kami juga sudah dirapel itu, yang sedang penyetaraan itu. Kan tunjangan yang perpres itu yang penting kan mana yang lebih tinggi. Kalau dulu kan eselon 4 dengan muda kan tinggal muda dulu 750, eselon 4 cuma 500 berapa gitu ya. Jadi kemarin itu dirapel di tempat kami itu yang 2 tahun kalau salah dari sejak 2020 nunggu perpres itu baru dilapel. Itu sudah turun dan itu bisa diajukan. Dan untuk tunjangan fungsional kelas jabatan itu sama seluruh Indonesia. Jadi baik Bappenas dengan di tempatnya Ibu di Bapeda Munas sana juga harusnya sama kelas jabatannya. Tapi memang nilainya berbeda. Maksudnya nilai rupiahnya. Contoh, saya di KKP berbeda dengan di tempat Ibu tunjangan kinerjanya. Walaupun kelas jabatannya sama. Saya madya, kelas jabatan saya 12. Dengan madya di Kementerian Keuangan, beda. Ataupun dengan madya di Provinsi Bangka Belitung, beda. Karena apa? Ini terkait nilai rupiahnya, itu terkait nilai rupiah. Ya. Terkait nilai rupiahnya itu tergantung pada banyak terkait lakib dan sebagainya itu. Nanti ada kita udah berapa persen dan sebagainya. Seperti itu Ibu. Jadi seharusnya itu bisa, tidak ada aturannya Ibu sampaikan aja aturannya itu biar nanti clear. Seperti itu ya Mas Ihya. Terima kasih.
Bisa saya sambung sedikit? Ya. Bisa saya sambung Ya, sedikit? silakan Bu ya. Terima Mohon kasih. dipersingkat ya Bu ya, mohon izin. Ya Pak. Itu tadi tentang dialog kerja. Sebenarnya saya sudah menghadap untuk menyampaikan bahwa saya secara fungsional saya ditempatkan di posisi ini. Katakan saya sebagai pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Saya bertanya kepala bidang saya bahwa apa yang bisa saya bantu dengan fungsi saya hari ini. Beliau menjawab bahwa tidak ada lagi pekerjaan karena asumsi di sini Pak bahwa tugas Bapeda itu hanya melahirkan dokumen perencanaan dalam bentuk setiap tahun itu RKPD. Ketika RKPD itu sudah tersusun itu dianggap sudah tidak ada pekerjaan. Itu seperti itu Pak. Kemudian terkait itu jabatan tunjangan fungsional Pak, itu katanya hasil hasil konsultasi antara Bapeda Kabupaten Muna itu dengan Bappenas, bahwa di Perpres 50 itu dikatakan bahwa pejabat penyetaraan fungsional penyetaraan itu harus ada menunggu Permendagri selanjutnya untuk ditindaklanjuti. Seperti itu hasil konsultasi di Bappenas, sehingga fungsional saya untuk Januari ini langsung dihentikan. Seperti itu Pak. Makasih. Baik Ibu, ini mohon maaf ini karena mungkin di Bapeda banyak yang belum ikut di perencanaan ya. Kita harus belajar dari core business. Yang namanya perencanaan itu apa? Yang namanya bisnis proses perencanaan itu dari mulai planning. Tadi kan udah saya sampaikan tuh di itu. Ada planning, ada organizing, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada kontrolnya seperti itu. Itu sama dengan kayak saat kalau kita itu bicara terkait penulisan. Di situ ada policy brief, ada policy paper, ada policy research dan sebagainya seperti itu. Tugasnya itu nggak cuma itu. Sebenarnya kalau terkait tugasnya itu apa sih sebagai Bapeda, yaitu otomatis ada di SOTK-nya. SOTK-nya Bapak Ibu itu tugas Bapeda apa? Di situ diturunkan, cascading-kan. Sebetulnya Bapeda itu adalah miniaturnya Bappenas. Miniaturnya Bappenas. Jadi tugas di Bappenas apa? Yaitu kecilnya itu ada di daerah kabupaten, tapi lingkupnya lebih sempit, lingkupnya kabupaten kota seperti itu. Jadi tidak sekedar bikin itu, setelah bikin kan harus dipantau. Setelah dipantau kan pelaksanaannya harus dievaluasi. Nah hasil evaluasinya nanti untuk membikin ke depan biar lebih bagus, jadi mungkin jadi revisi dan sebagainya. Seperti itu Ibu. Saya kira memang mungkin Ibu usulkan aja sekali-kali butuh training lah, mungkin nanti bisa PPPM fasilitasi ya. Training terkait perencanaan itu seperti apa sih, seperti itu. Tugas kita 1 tahun seperti apa, penganggaran dan sebagainya, biar nanti selama 1 tahun itu tidak ada yang namanya tidak ada pekerjaan. Tidak ada itu. Otomatis harus ada. Itu seperti itu ya Bu ya, terkait itu. Saya kira itu nanti mungkin memang masalah pemahaman saja yang bisa jadi, karena saya paham kondisi daerah, bisa jadi mungkin kepala Bapeda atau apa, itu mungkin diangkatnya bukan karena ini ya, tapi mungkin bisa jadi karena urusan yang lain seperti itu. Jadi bukan karena keahliannya seperti itu. Mungkin itu Bu. Kalau terkait tunjangan ini ada Permendagri ya, Bappenas. Kapan itu Bu Bappenas seperti itu? Karena harusnya berlakunya itu nasional ya. Kalau tunjangan fungsional itu nasional, tapi memang kadang bisa jadi tiap daerah itu berbeda. Berbedanya gini, tergantung anggaran di daerah. Daerah itu ada anggaran apa enggak untuk itu. Nah ini, dianggarkan apa enggak. Nah ini penting itu Bu. Contoh kayak kemarin waktu di tempat kami kan harus dianggarkan tuh anggaran. Yang kemarin kita Perpresnya kalau salah di bulan Juni ya. Nah ada bisa jadi sampai akhir tahun belum dianggarkan, tapi di 2023 ini sudah dianggarkan. Jadi dia baru cair di 2023 seperti itu. Nah nanti coba Ibu koordinasi lagi lah terkait itu ya. Mungkin kalau terkait memang harus nunggu Permendagri. Kalau saya ini malah baru dengar. Mungkin nanti yang lain yang paham bisa ikut membantu ya menjawab apakah betul ini menunggu dari Permendagri. Kalau setahu saya ini berlakunya nasional aturan ini. Seperti itu ya Bu ya. Nanti coba diskusi. Baik, terima kasih Mas Iya. Baik, terima kasih Mas Rauf tadi atas tanggapan ataupun jawaban terhadap 3 penanya pada sesi pertama tadi. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan sesi kedua. Ini sudah ada 4 peserta yang sudah raise hand, Mas. Atau kita tanggapi dulu yang melalui chat sudah ada. Boleh. Ya. Boleh yang chat dulu biar gantian. Yang chat dulu ya Bapak Ibu ya. Kita
beralih ke penanya yang melalui chat dulu. Baik. Di chat itu sudah ada kurang lebih, sebentar saya bisa buka filenya. Kurang lebih ada 13 tanggapan atau pertanyaan ini, Mas. Saya bacakan satu persatu, kemudian langsung ditanggapi. Ya, kalau bisa, mungkin kalau yang sama jadiin satu ya. Baik, baik. 3-3 aja, Mas Ivan. Ya? 3-3 mungkin ya. 3-3 ya, baik ya. Yang pertama pertanyaannya adalah ini karena di rekapnya tidak disebutkan dari siapa, mohon izin Bapak Ibu tidak saya sebutkan ya yang menyampaikan pertanyaan ini, jadi saya langsung sebutkan pertanyaannya aja. Yang pertama, apakah nilai SKP harus lebih rendah dari eselon 3 atau eselon 2? Apakah nilai SKP harus lebih rendah dari eselon 3 dan eselon 2? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait masa jabatan JF yang memerlukan waktu kurang lebih 3,5 sampai 4,5 tahun baru bisa naik jabatan. Bagaimana dengan kepangkatan, kemudian kapasitas AK masih harus dinilai dalam konteks predikat kinerja atau dalam kurung pimpinan. Jadi mengejar AK untuk kepangkatan apakah masih ada manfaatnya? Hal ini terkait dengan perpindahan diagonal yang antara lain juga menyaratkan golongan kepangkatan, misal ke struktural. Takutnya akan sulit mencari bibit-bibit tenaga muda yang kompeten di bidangnya untuk bisa memimpin. Nah, ini sebenarnya hampir mirip-mirip pertanyaan dari Pak Deki tadi ya, yang kedua ini ya. Kemudian yang ketiga, ini sama, pertanyaan 3 sama dengan yang pertanyaan kedua tadi. Ini mungkin di cat 2 kali ya. Kemudian yang ketiga, banyak daerah yang masih menerapkan koordinator dan subkoordinator sehingga JF seperti double job, double tugas ini ya. Karena pegang anggaran sebagai PPPK ya. Kemudian terkadang dengan terpaksa harus diemban, apakah memang hal tersebut diperkenankan? Bila tidak, mohon kiranya pihak terkait memperjelas melalui surat edaran atau sejenisnya. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian di instansi saya ya, di beberapa satker saya juga terjadi seperti ini. Jadi walaupun menjadi JFP atau Jabatan Fungsi Perencana, tapi juga menjadi PPK gitu. Nah, ini mohon penjelasannya, Mas. Apakah diperkenankan atau seperti apa gitu sebenarnya regulasinya? Barangkali itu 3 penanya pertama yang sudah disampaikan melalui chat. Dipersilahkan Mas untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Baik, terima kasih Mas Ihya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti kalau ini sebenarnya sharing ya sebenarnya. Jadi siapa kalau misalkan nanti ada yang mau jawab, karena kapasitas saya juga terbatas gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan yang lain, Pak Ketum ataupun yang lain. Pertama, mungkin saya tanggapi terkait tunjangan, kan ini sama ya, hampir semuanya kayaknya. Ini saya kira gini Bapak Ibu, terkait tunjangan, apakah nanti butuh surat gubernur ataupun misalkan Permendagri ataupun apa, ini mungkin nanti ada yang bisa ikut memberikan ini ya pencerahan seperti tunjangan, karena saya tidak tahu mekanisme di Pemda seperti apa seperti itu, karena setahu saya seharusnya di Jawa Tengah itu sudah, seharusnya yang lain juga sudah bisa seperti itu. Mungkin nanti kalaupun enggak, ibu-ibu bisa konsultasi kepada yang sudah, contoh kayak Jawa Tengah kalau sudah, atau tempat yang sudah, ibu yang dari mungkin tadi mana Jawa Timur ataupun yang tadi Oku atau mana itu Muna ya, itu supaya konsultasi yang dibutuhkan itu apa saja di sana seperti itu. Itu satu terkait tunjangan, jadi nanti clear, karena saya yakin yang namanya aturan itu harusnya diterapkan untuk semua ya, apalagi yang sifatnya nasional. Yang kedua terkait tadi JF 3,5 tahun, betul Bapak Ibu. Jadi ini nanti bisa jadi akan lebih cepat. Tadi saya sudah sampaikan nih naik pangkatnya. Tapi cepatnya nggak mungkin kayak dulu. Kalau dulu saya bisa 2 tahun sekali naik. Kenapa 2 tahun sekali naik? Karena dulu tidak ada namanya angka kredit minimal dan maksimal. Contoh, saya dulu pertama saya bisa mengumpulkan lebih dari katakanlah 50 1 tahun. Padahal sekarang itu nggak boleh. Dalam tanda kutip maksimal cuma 18,5. Sisanya bisa jadi tabungan atau bahkan bisa jadi tangguh seperti itu. Nah, dulu bisa 2 tahun karena kita ada tabungan seperti itu. Nah, itu bedanya ya. Kali lagi bedanya, karena sekarang ada angka kredit minimal dan maksimal. Dan itu masih berlaku di bulan 4, 23. Masih berlaku terkait angka kredit itu jumlahnya seperti itu. Nah, kalau dia nilainya itu sangat baik, secara otomatis dia bisa, katakanlah kalau muda, nilainya sangat baik. Berarti nilai dia nanti akan 37,5 kali 3.
3 tahun, 3 bulan bisa naik pangkat. Makanya dengan catatan Biro SDM-nya cepat, tim penilainya juga cepat kinerjanya. Misalkan nih dinilai 3 tahun di akhir itu di bulan Januari atau Februari, udah langsung angka kreditnya itu nanti dinilaikan kan biasanya masuk di BKN itu 20 Februari ya atau tanggal akhir Februari. Nah kalau sebelum itu bisa masuk ya berarti bisa naik kan April nanti naik, berarti 3 tahun setengah bisa naik seperti itu, 3 tahun 4 bulan lah. Itu Bapak Ibu. Jadi bisa jadi nanti kalau JPT kan jelas 4 tahun ataupun yang bukan fungsional jelas 4 tahun sekali itu naik. Tapi kalau fungsional bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Nah ini sekali lagi. Loh nanti bedanya apa? Ya tadi bedanya kelas jabatan kalau dengan pelaksana. Kelas jabatannya beda. Otomatis income-nya juga berbeda. Nah itu yang bedakan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu perlu dipahami sekali lagi bahwa koordinator dan subkoordinator itu adalah tugas tambahan. Sekali lagi tugas tambahan. Jabatannya apa? Jabatannya fungsional. Jabatannya fungsional. Karena sudah tidak ada lagi eselon 3 dan 4. Di Permenpan yang 6 dan 7 itu disampaikan bahwa itu boleh dalam 1 tahun ini. Makanya saya bilang itu Februari ini harusnya udah hilang semua. Harus ganti namanya nanti kelompok kerja Pokja. Seperti itu, sudah tidak lagi adanya subkoordinator yang ada nanti ketua Pokja misalnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Kita ngatur peraturan ya, peraturan Menpan itu seperti itu. Jadi clear. Terkait tugas Bapak Ibu, kalau berdasarkan Permenpan 1 ini nanti ke depan, tugas itu intinya satu, kembali lagi ke ekspektasi pimpinan. Bisa jadi pimpinan pemerintahan itu harus kita laksanakan, seperti itu. Ekspektasi pimpinannya itu apa? Kalau misalnya ya harus kita jalankan, kita laksanakan, seperti itu. Di samping tugas kita yang sudah keseharian, kalau ada tambahan ya harus dilakukan. Itu karena ekspektasi pimpinan nanti tinggal dirubah di SKP-nya, di dialog kinerjanya seperti apa, seperti itu. Itu terkait itu. Selanjutnya terkait jadi apa ya, nilai kinerja atau yang nomor 1 ya Mas Ika ya, saya lupa. Tadi ya yang terakhir itu tadi yang double job tadi seperti udah terjawab tadi ya. Ya, saya kira udah Mas Ika ya. Makasih. Ya, baik. Baik, terima kasih Mas. Ini udah ada 3 penanya juga yang sudah raise hand. Ya, boleh itu yang 3 dulu Mas. itu. Ya, kami persilahkan kepada Pak Rivia Andita ya dari BSSN, kemudian Bu Desi dari Dinsos Oku, dan Pak Iskandar dari Polkes Tama ya, dari Polkes Tama. Nanti mohon izin sekalian Bapak Ibu, sebelum menyampaikan pertanyaan, mungkin barangkali memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, biar kami juga mengetahui dari daerah mana begitu. Kemudian sekalian mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk form presensi dan evaluasi sudah kami share melalui chat. Mohon Bapak Ibu bisa atau sudah bisa mengisi presensi maupun evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini. Baik, kepada Pak Rivia Andita dari BSSN dipersilakan